Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan di sini saya Sandy Yusuf Mas Lewan dengan RP030. Saya dari kelas EMB Angkatan Teknik Geofisika 2024. Di mana kali ini saya akan mempresentasikan tentang review of GBR application, di mana untuk judul paper yang saya miliki atau yang saya pilih yaitu adalah Which Factors Are Imaged with Ground Penetrating Radar Result from an Experiment in the ESPO Hard Rock Laboratory, Sweden. Nah, untuk latar belakang dari paper saya ini sendiri yaitu ada pentingnya fracture pada batuan keras, di mana fracture dapat menjadi aliran fluida, transport kontaminan, dan mempengaruhi kestabilan batuan. Dalam konteks repositori limbah nuklir, fracture terbuka bisa menjadi jalur perpindahan fluida. Nah, masalahnya, fracture pada batuan granitik ini memiliki permeabilitas rendah, bisa sangat kecil, bahkan sub-milimeter, sehingga sulit dideteksi langsung. Nah, ini dapat dilihat untuk gambar Fig 1 dari papernya ini, yaitu bagian atas itu menunjukkan lokasi ASPO Hard Rock Laboratory di Swedia, sedangkan di bagian bawahnya itu menunjukkan area tunnel TAS-04 dan posisi borehole, di mana gambar ini penting untuk memahami konteks lokasi dan target surveinya. Kita akan langsung lanjut ke slide berikutnya, ada study objektif, di mana tujuan paper ini sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu menilai apakah GBR itu mampu mencitrakan open fracture dengan aperture sub-milimeter. Nah, yang kedua yaitu memastikan apakah refleksi GBR ini benar-benar berhubungan dengan fracture yang terbuka dan transmisif. Lalu yang ketiga yaitu mengevaluasi pengaruh ukuran serta orientasi fracture terhadap keberhasilan deteksi di GBR. Nah, kita langsung lanjut untuk studi area dan targetnya, di mana penelitian ini dilakukan di tunnel TAS-04 ASPO Hard Rock Laboratory pada kedalaman yaitu di sekitar 410 meter below sea level, di mana medium yang diteliti yaitu adalah batuan kristalin atau granitik berpermeabilitas yang sangat rendah, di mana target utamanya yaitu adalah open atau transmissive fracture, di mana karena fracture seperti ini tuh dapat menjadi aluran fluida pada sistem repositori limbah nuklir. Kita akan selanjutnya untuk GBR acquisition design-nya, di mana survei menggunakan Mala Ground Explorer GX HDR series dengan konfigurasi common offset, di mana akuisisi ini dilakukan secara 3D surface base pada area 3,4 meter kali 19 meter, dengan measurement spacing 2,34 cm, di mana 3 frekuensi digunakan yaitu ada 160 Hz, 160 MHz, 450 MHz, dan 750 MHz. Di mana ada tabelnya, di mana tabel ini merangkum trade-off frekuensi GBR, dengan 160 MHz menembus paling dalam yaitu sampai 10 meter, tetapi dengan resolusi yang paling rendah yaitu 750 MHz, memiliki resolusi paling tinggi tetapi penetrasinya itu hanya sampai 5 meter. Nah, di mana hal ini merepresentasikan seperti hukum dari GBR itu sendiri. Ketika frekuensi semakin besar, resolusi itu semakin baik, tetapi untuk penetrasinya itu akan semakin pendek. Kita akan langsung lanjut untuk processing workflow-nya, di mana data GBR ini diproses melalui editing, yaitu ada DC removal, time series correction, irregularity removal, median trace removal, time gain, SVD filtering, lalu 3D Kirchhoff migration. Nah, processing ini diperlukan karena data di GBR mengandung direct wave, ringing, noise, dan diffraction. Nah, dimana gambar kecil bawah ini ada yaitu flowchart processing dari papernya, dimana intinya itu data mentah dibersihkan dulu lalu dilakukan migration. Migration itu penting karena membantu mengkolaps diffraction dan memosisikan reflektor agar lebih akurat. Nah, kita akan langsung saja menuju hasil dari GBR-nya, dimana untuk hasil GBR ini menunjukkan bahwa data sebelum migration itu masih banyak menampilkan diffraction hyperbole, di mana setelah migration, refleksi subhorizontal menjadi lebih jelas, di mana refleksi inilah yang kemudian diinterpretasikan sebagai kemungkinan fracture. Nah, kita lihat di sini. Dapat lihat tuh untuk hasil GBR dari 450 MHz, dimana bagian atas itu merupakan data sebelum migration, sedangkan bagian bawah itu adalah data setelah migration. Nah, setelah migration tuh dapat terlihat pola reflektor itu terlihat lebih rapi dan lebih mudah diinterpretasikan. Nah, mengapa di sini lebih ditonjolkan atau di highlightnya yang di 450 MHz?
di mana 450 MHz ini dipilih karena paling seimbang antara penetrasi dan resolusinya. Nah, kita akan lanjut untuk selanjutnya, yaitu ada interpretation of anomaly-nya, di mana refleksi subhorizontal itu diinterpretasikan sebagai fracture, tapi tidak boleh langsung dianggap pasti, di mana anomali GPR ini bisa berasal dari fracture intersection, di mana irregularity, shallow boreholes, concrete plates, atau heterogenitas geologi. Karena itu interpretasi harus divalidasi. Nah, di mana ini dapat terlihat untuk di gambar yang sebelah kanan, yaitu gambar fig 8, yaitu Venn diagram dari migrated 450 MHz data, di mana bagian ini itu menunjukkan bagaimana reflektor GBR dipilih dan dimodelkan sebagai kemungkinan fracture. Nah, dari sini terlihat bahwa GBR itu lebih sensitif terhadap fracture yang subhorizontal. Nah, kita akan selanjut untuk validasinya, di mana untuk validasi yang dilakukan di paper itu sendiri yaitu dilakukan dengan membandingkan dengan adanya borehole atau lubang bor, di mana terdapat 3 lubang bor yang digunakan, yaitu ada BH1, BH2, dan BH3, di mana data pembandingnya itu meliputi core logging, optical televiewer, hydraulic test, dan pressure monitoring, di mana matching antara reflektor GBR dan fracture borehole dilakukan berdasarkan depth, deep, dan strike-nya. Nah, dari gambar ini terlihat yaitu untuk validasi pada BH1 atau borehole yang satu, di mana di gambar itu terlihat perbandingan antara refleksi GBR, data core, hydraulic section, dan optical televiewer, di mana bagian pentingnya itu beberapa reflektor GBR itu cocok dengan filter yang benar-benar terlihat pada borehole dan berada pada zona transmisif. Kita akan langsung lanjut menuju untuk main finding-nya, di mana hasil utama dari paper ini yaitu menunjukkan bahwa GBR itu tidak mendeteksi semua fracture, di mana dari semua fracture hanya 5,5% yang terdeteksi, di mana untuk fracture dengan deep kurang dari 25 derajat, deteksinya itu naik menjadi 41,6%. Nah, untuk open fracture dengan deep kurang dari 25 derajat, GBR itu mampu mendeteksi sekitar 79,1%. Nah, di sini dapat terlihat di gambar, yaitu untuk grafik fig 6-nya, yaitu menunjukkan bahwa kemampuan deteksi GPR paling tinggi, yaitu terdapat pada fracture dengan deep yang kecil atau subhorizontal. Nah, lalu ada tabel di bawah ini, di mana ini memperjelas angka utamanya, di mana jadi hasil paling penting adalah GPR sangat efektif untuk open subhorizontal fracture, tetapi lemah untuk fracture yang curam atau subvertikal. Nah, kita lanjut menuju technical discussion, di mana secara teknis penggunaan ketiga frekuensi ini sudah tepat karena kita itu bisa membandingkan penetrasi dan resolusi, di mana processing itu juga sesuai, terutama teknik Kirchhoff migration untuk memperjelas posisi reflektor. Di mana namun ada beberapa keterbatasan, di mana fracture picking itu masih manual, di mana velocity migration itu dianggap konstan, yaitu di 0,130 meter per nanosecond, di mana interpretasi GBR ini bersifat non-unique atau surface-based GBR kurang efektif untuk fracture subvertikal. Kita langsung menuju strength, weakness, dan conclusion dari review paper kali ini, di mana kekuatan paper ini yaitu terdapat di penggunaan 3D GPR dengan 3 frekuensi, di mana terdapat juga validasi borehole yang kuat, lalu serta hasil kuantitatif berupa detection probability. Nah, kelemahannya itu terdapat di picking yang masih manual, borehole-nya hanya 3, dan hasilnya sangat bergantung pada medium granitic resistive. Nah, lalu untuk kesimpulan yang saya dapatkan dari review ini, yaitu GBR itu efektif untuk mendeteksi open subhorizontal fracture pada batuan granitik, terutama fracture dengan deep kurang dari 25 derajat, namun interpretasi tetap membutuhkan validasi lapangan karena anomali GBR tidak selalu unik. Nah, mungkin kesimpulan utama dari review ini sendiri yaitu adalah GBR itu merupakan metode yang kuat untuk fracture characterization pada medium resistive. Tetapi keberhasilannya itu sangat dipengaruhi oleh frekuensi antena, orientasi fracture, sifat elektromagnetik medium, processing, dan validasi lapangan.
Baik, mungkin itu saja dari saya, Sandy Sumasliawan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.